ya. Ini mungkin ada adik-adik yang belum praktikum, tapi mungkin juga sudah ada yang praktikum ya. Ini akan korelate banget ya sama kegiatan adik-adik di praktikum nanti. Jadi mohon bisa dimanfaatkan dengan baik materi ini ya. Jadi steroid adalah senyawa yang berinti dari siklopentano, trena yang molekulnya memiliki inti gabungan dari 3 cincin sikloheksan dan 1 cincin siklopentan. Ya, dengan total C-nya adalah 17. Jadi hanya ada 2 isi dari senyawa inti steroid ini, yaitu siklopentano perhidrofenantrena. Kalau kalian ingat di terpenoid kemarin yang menjadi inti adalah senyawa apa, Dek? Iso. Lu kok lupa mau proses kok. Isopren ya. Kemudian steroid alami yang berasal dari transformasi terpenoid antara lain adalah nosterol dan fitosterol ya, apa? Sikloarterenol. Nah, untuk yang lanosterol ini biasanya steroidnya berasal dari hewan. Sedangkan yang sikloartenol ini dari tanaman. Atau biasa kita istilahnya adalah steroid dari tanaman fitosterol nanti. Fitosteroid ini ditemukan dalam bentuk vitamin D. Sterol misalnya kolesterol, sitosterol, kampesterol, stigmasterol, ergosterol gitu ya. Sedangkan steroid alkaloid ada tomatidin dan solasodin. Sapogenin steroid misalnya diosgenin dan hekogenin. Kita sudah ngomongin steroid ya. Ada turunan dari steroid yaitu sterol. Merupakan senyawa golongan steroid yang punya rantai samping yang cukup panjang pada C17-nya. Nah, jadi penting buat adik-adik mengetahui penomoran dari senyawa-senyawa itu ya. Berdasarkan asalnya, sterol itu dibagi menjadi 4. Zu, fito, miko, dan marin ya. Kemudian karakteristik senyawa sterol ditunjukkan dengan adanya rantai isoprenoid, gugus hidroksi, ikatan rangkap, serta adanya gugus metil pada CC yang berikatan. Sterol yang banyak dijumpai tanaman antara lain kampesterol, sigmasterol, dan sitosterol. Sesudah dipurifikasi, fitosterol tampak seperti bubuk putih dengan bau lembut yang khas ya. Dia bisa larut dalam air tapi dia tidak bisa larut dalam air. Alkohol. Senyawa ini banyak digunakan sebagai bahan tambahan dengan obat-obatan dan kosmetik. Ini contoh senyawa ya, mesti di C17-nya, Dek. Nah, di sini ya. Nah, ini untuk kegunaan fitosterol ya. Berarti pertama struktur penyusun tanamannya, pendeteksi materi organik, menurunkan kolesterol. Ya, jelas ya, kolesterol. Padahal dia biasanya menimbulkan efek samping yang merugikan kesehatan kita ya. Tapi adanya fitosterol itu justru dia akan berkompetisi dengan kolesterolnya sehingga penyerapan dalam usus akan yang masuk adalah yang fitosterolnya, justru yang sterol baiknya, istilahnya gitu ya, bisa mencegah kanker juga. Nah, kalau kalian kenal obat kolesterol apa? Simvastatin ya. Ada dari tumbuhan namanya kolestatin. Ya, biasanya dalam bentuk bukan obat tapi suplemen deh kolestatin ini. Fitosterol ini ya yang dari tanaman ini bisa mengurangi kolesterol di subjek manusia sampai dengan 15%.
Misalnya apa? Contoh Tropika naslim ya, intinya di slide ini gitu. Saringosterol turunan dari fucosterol ini bisa ada di ganggang coklat ya, Phytophyta seperti Lawsonia nigrescens dan Sargassum ringoldianum bisa mencegah pertumbuhan penyebab TBC yaitu Mycobacterium tuberculosis. Nah ini ya penomorannya silakan kalian baca sendiri. Nah kalian lihat A, B, C, D itu merupakan struktur inti dari steroid. Sedangkan ikatan rantai panjang di C17 itu merupakan tambahan yang membuktikan dia sebagai senyawa sterol. Sikloartenol merupakan salah satu dari fitosterol yang memproduksi siklisase dari squalen. Ini adalah karakteristik senyawa sterol karena adanya rantai isoprenoid pada atom C17, gugus hidroksi pada atom C3, ikatan rangka pada C5 dan C22, serta adanya gugus metil. Tadi sudah dijelaskan bahwa sterol pada tanaman antara lain kampesterol, simasterol, stuterol, dan kolesterol. Meskipun kolesterol ini sendiri jarang ya, sangat jarang. Ini contoh senyawanya. Bedanya yang fitostanol dengan sterol, sigmasterol ini kalau ada ikatan rangkap namanya sigmasterol. Kalau nggak ada namanya fitostanol gitu ya, Dek ya. Yang paling umum dari golongan fitostanol adalah sitostanol. Ini adalah identifikasi sterol. Reaksi Lieberman-Burchard dia akan menimbulkan hijau kebiruan. Ini yang akan adik-adik praktikumkan ya. Jadi nanti sediaan atau sampelnya ditambah dengan Lieberman-Burchard. Gitu. Kemudian fase diamnya silika gel, fase geraknya klorofom EA, penambahan nodanya nisaldehid, dia akan menjadikan warna merah dan ungu. Nanti di KLT juga akan ditampakkan ya senyawa yang telah dihidrolisis dan senyawa yang tidak dihidrolisis. Biosintesis dari steroid, dari jalur asam asetat, dan jalur asam mevalonat ya, akan terbentuk squalen. Squalen ini kemarin kalian pelajari juga di terpenoid ya. Terbentuk 2-3 epoksi squalen. Yang satu ada di hewan, yang satu di tumbuhan. Ini ceritanya gitu ya. Baik hewan dan tumbuhan nanti akan bisa menghasilkan steroid. Ini isolasinya ya, mulai dari ekstraksi, fraksinasi, sampai dengan diperoleh steroid. Ini adalah golongan saponin ya, tadi steroid, sekarang saponin. Saponin adalah suatu glikosida yang terdiri dari atas glikon dan aglikon. Gampangannya, glikon itu gula, aglikon itu non gula. Non gula ini bisa dari triterpenoid triterpenoid atau steroid gitu ya. Bisa contohnya adalah digitonin. Digitonin itu merupakan saponin ya. Dalam struktur kimianya terdiri dari digotogenin sebagai saponin steroid dan oligosakarida terdiri dari 1 selulosa, 2 glukosa dan 2 galaktosa. Nah, glikosilasi biasanya terjadi pada OH di posisi C3. Saponin lebih polar daripada sapogenin karena pada saponin terdapat ikatan glikosida. Makanya pada hidrolisis ini kita akan menghilangkan gugus glikosidanya ya. Saponin banyak ditemukan dalam tanaman antara lain dari famili Sapindaceae, Aceraceae gitu ya. Bisa juga ada bagian tanamannya seperti daun, batang, akar, umbi, bunga dan buah. Sifat-sifat saponin membentuk buih bila dikocok dengan air, dapat menghemolisis darah, larut dalam air, etanol dan metanol, tapi tidak larut dalam eter. Beda dengan yang sterol ya tadi ya. Toksik terhadap ikan. Saponin triterpenoid, umumnya triterpenoid seperti tipe oleanan, tipe ursan, dan lupaan ini ada, cuman sangat jarang. Ini adalah contoh tadi yang saya sampaikan ya. Jadi hanya keterangan saja isi steroid dan saponin itu bedanya di mana. Jadi bisa lihat dari sini. Kemudian yang bisa dipakai untuk KLT sapogenin steroid bisa dari kloroform aseton,
Chlorhum EA, N-aseton. Ada 4:1, 1:1, dan 4:1. Penapan nodanya dengan antimon klorida dalam HCl pekat. Ini tidak kita gunakan ya. Ini adalah terakhir ya, terkait contoh sapogenik steroid. Yang bisa kita gunakan ya.